melepaskan tamu. Karena setidaknya walaupun nggak berhenti memperlambat kinerjanya supaya tidak maksimal. Tapi itu kalau Hylos-nya tidak dimakan terus-terusan. Karena Hylos kita tahu kuda ini punya glory dia kalau mungkin di battle spell-nya tidak akan menggunakan flicker. Jadi Iya. skill escape mekanismenya tidak ada. Cuma ada 4 kaki yang akan berjalan dan bergerak untuk menggapai impian bersama kamu. Yap. Itulah yang akan kita lihat nantinya di babak yang kedua ataupun di game yang kedua di match kita yang kedua pula untuk hari ini antara RRQ Hoshi dan juga Rebellion Gameplay. Oke, quick prediction. KB, Rebellion or RRQ? Wah, ini kalau misalkan early stage pasti di RRQ sih. Karena mereka punya Eudora, so mungkin bakal bisa dimaksimalkan dari instant kill pick off-nya. Apalagi dia bawa jauh head. Oke, KB RRQ. Sementara Oji? Dari draftnya ini untuk saat ini masih di RRQ sih. Tapi kalau misalnya bisa di kontes kita kan gak ada yang tahu. Dan langsung saja Benar. kita menuju ke Land of Town untuk kali ini. Para pemain dari tim RRQ Hoshi dan juga Rebellion Genflix masih seperti biasa. Dan untuk kali ini agak sedikit berbeda untuk Val. Val tidak mau terlalu birahi, tidak mau terlalu barbar seperti biasanya. Dia bakal coba untuk mengawal pergerakan karena dia adalah tank cover bukan tank inisiator KB. Iya, dan bahkan kalau misalkan menengok dari Val, ini playstyle-nya dia tuh emang playstyle yang nabrak-nabrak, yang mainnya agresif banget. Makanya kita tidak kaget kalau seandainya nanti di menit yang kedua sampai dengan menit yang kelima, Rebellion Gameplay bakal mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan cara nabrak. Apalagi dia bawa Vengeance dan ini bakal berat banget untuk menumbangkan Hylos ketika dia bawa Vengeance. Jadi buat RRQ Hoshi mereka harus consider gimana caranya mereka bisa ngincer ke arah backline dan menumbangkan Huba. Karena Huba merupakan satu-satunya target yang paling possible untuk ditumbangkan di early stage seperti ini, Rangers. Yes, betul bukan sembarang betul Profesor Kamen terhormat, tapi ternyata di bottom lane Skylar dia mau ngebuktiin ke Profesor dan juga ke Ranger Mas kalau gua walaupun pakai alis yang harusnya alis di early itu agak sedikit tidak terlalu kuat, tapi kali ini bahkan Esmeralda dari seorang Birul yang terketar-ketir ejector ke arah belakang R7 yang menjadi pilihan, tapi lihat di bottom lane Kekingnya berhasil tapi first blood didapatkan. Combo antara Clay dengan featuring Albert kali ini berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan dan sepertinya Turtle akan dimakan oleh tim RRQ Hoshi, Pak Pung. Oke. Itu dia first blood-nya pun udah tercipta. Dan ini CCTV dari Tartar, persembahan Living by Mandiri. Skylar yang masih berjibaku untuk melawan ke arah Birulnya dengan menggunakan Esmeralda. Ada info juga cabang SBC Esport PON yang 20 Papua 2021 nih. Wih, dia ada Mobile Legends, bos. Sedap kali pertempuran di bagian bawah pun masih tercipta. Hanya saja untuk Skylar, dia masih pergi dengan Flying Blood yang dia miliki, Noji. Yes, benar bukan separah, benar 40 dan bahkan di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix mencoba untuk take over Tartonnya dan lihat Val sampai R7 ganti-gantian. Informasi telah diberikan, kali ini nggak mau dan akhirnya di reset begitu saja terlalu lama dari Valnya. Val tersisa seorang diri, Vengeance dibuka, belum masih ditahan begitu saja, tapi lihat ada petir bukan sembarang petir dari seorang Clay. Meanwhile, beberapa player dari tim Rebellion Genflix sudah stand by position, Vengeance telah dinyalakan, Ghost Batman udah belum dimiliki tapi PN bakal coba dipaksa dan satu poin diamankan. Menuju ke seorang Jisa, Retri bisa dikeluarkan, tapi RC bersama mengcutting permainan dari seorang Jisa dan lihat Albert kali ini dengan punchernya belum berhasil mendapatkan apapun dari seorang Jisa, Pak. Yap, tapi turtle-nya masih terbuka dan turtle-nya pun kali ini akan menjadi milik dari Albertnya di tempat yang berbeda. Skylar langsung dibantu oleh Clay berhasil untuk mendapatkan satu player lagi yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay. Mulai bonyok 3-1 point kill dan juga ada satu turtle yang berhasil diamankan. Alright, betul sekali Pak Fulun, tapi kali ini kita bakal lihat saksikan sendiri. Tim fight terjadi, gol sepatu dibuka. Karpet merah untuk para pemain tim RRQ Hoshi, tapi ternyata kali ini kisahnya berhasil dapetin PN. Masih ada ejector, what a play from Skylar, berhasil mengcover seorang PN pertukaran jungler dengan dua support dan juga tanker. Profesor KB, is it worth it? Wow, aku tidak melihat ini adalah pertukaran yang cukup baik bagi Rebellion Genflix karena back again Jisa tumbang. Tapi yang paling terpenting adalah Val-nya nggak boleh tumbang di saat teamfight Turtle terjadi. Karena dari tadi ya aku melihat ketika teamfight Turtle tuh bener-bener penting banget kehadiran dari Val. Dan tapi di arah bottom lane-nya Skylar, dia nggak punya mana. Kalau dia punya mana, itu adalah kerugian yang berlipat ganda bagi Rebellion Genflix. Karena ini tumbang Esmeralda aja udah rugi. Dan itu bener-bener rugi banget, Mas.
Yes, betul sekali. Tapi lihat dilempar ke arah belakang. Val masih menjadi pilihan bulan-bulanan warga. Dan bahkan satu petir, bukan sembarang petir. Dikati begitu saja. Ryuk mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang, dipaksa. Dan ternyata anak kecil kali ini harus flicker ke arah belakang. Jangan panggil aku anak kecil, tapi dinosaurus kecil, paman. Tolong aku. Di arah top lane. Dia tersusun seorang diri untuk melakukan clearing minion. Sedangkan Skylar dengan stiker EVOS-nya masih coba untuk bertahan di arah bottom lane dengan ada Blood on 40. Oke, Skylarnya pun masih sangat-sangat kuat, masih sangat-sangat strong di bawah untuk mempertahankan ke arah lane-nya sendiri. Tapi dari minimap kita lihat ada pergerakan 3 orang, ada Lunox, ada Roger dan juga Esmeralda, di mana kali ini kita lihat lagi dan lagi terjadi. Kukira Baywan ternyata bawa kawan. Elisnya pun menghilang, namun di tempat yang berbeda pun ada aksi yang sama dilakukan oleh RRQ Hoshioji. Yes, emang karena memang dari seorang Alice ini tidak bisa terlalu kuat di arah early game. Dia memang di arah late game. Memang hero scaling diprioritaskan untuk asuransi late game. Tapi dengan turtle yang diamankan ditukar dengan satu batu red di arah bottom lane sebenarnya rugi. Kecuali R7 dapetin satu turret di arah atas. Dan ini akan menjadi sedikit adil untuk tim RRQ Oshi. Dengan segi gold yang tidak terlalu... jauh deh, gara-gara satu turtle itu jadi jauh. Jadi bedanya 2000. Jauh deh. Matematikanya biasa, tapi ternyata VN Gold Standard dibuka, flicker ke arah belakang, satu stand diamankan, tapi VN masih sabar. Nunggu momen, nunggu timing karena tidak ada purple buff untuk teamfight seorang Albert 40. Ini dia pergerakan sepertinya dari Birul udah mulai terlihat posisinya, langsung dikejar oleh VN, ada Clay juga di bagian belakang untuk memberikan backupan. Valnya ingin maju, langsung disetrum aja, kau mau pergi kemana? Dilempar lagi dengan ejectornya, kudanya pun langsung menghilang. Hylos tidak kuat lagi untuk menampainya, damage yang dikeluarkan dari Elise juga mulai gabung di bagian tengah. VN pun udah gak kuat, VN menghilang, Esmeralda menghilang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan ini dia satu player terakhir dari Rebel Camping. Bisakah kau bertahan karena Elise pun mengejar? Udah ada pilihan of order, terkena efek slow-nya. Tapi dia pun masih selamat, Oji. Pan, lihat kini Albert mau coba mainin punchernya tapi terlalu jauh. Nggak berhasil untuk mengejar ke arah pemain dari tim Rebel Galveston Item ya, Profesor, silakan. Iya, apalagi kita satu momen di mana Val-nya lagi dan lagi terculik ini karena dia baru punya Dominance Ice. Dan itu nggak cukup untuk mendobrak semua damage yang diberikan oleh teman-teman RRQ. Oke, kita lihat di sini Albertnya udah punya War Axe. Yang artinya dia benar-benar ready banget untuk teamfight jangka panjang. Dia bakal punya penetration selama mungkin ketika Puncture masih berjalan. Dan endless battle membuat dia makin lebih bisa sustain dengan lifesteal dan true damage yang ia miliki. Tapi R7 ini akan menjadi ancaman tersendiri. Karena apa? Karena nanti di teamfight jangka panjang ketika dia udah punya Vengeance spell-nya dan ditambahkan dengan Bloodlust X yang ia miliki, Inferno tentu akan menjadi penyelamat kalau misalkan dia mau head to head, apalagi lawan kuda luar biasa Val yang kali ini berada di hadapannya, Ranger Mas. Yes, benar sekali Profesor KB terhormat, tapi kali masuk didapatkan. Albert berhasil mendapatkan 6 poin kill. Meanwhile di arah bottom lane, Firma akan coba masuk mengganti begitu saja. Gak boleh pulang menjadi goyang dari Val, mau kemana? Pages dibuka, damage selalu banyak digunakan. Tapi ternyata Torus yang dapetin siapapun dari Kening. Dan Albert kali ini bakal coba di cover. Phantom Execution-nya pun harus dipakai untuk menuju ke arah belakang. Sedangkan itu lihat, R7 tiba-tiba datang. Jisa terkaget terkejut, terheran-heran tidak ada human transform. Penambah kalikan faultnya tidak ada. Jisa tershutdown di depan sana. R7 benar-benar mengejutkan, surprise attack Mother Father dan bahkan para main tim Rebel Kelvin kali ini perang poranda. Strateginya tidak berjalan dengan lancar. R7 di garis depan sana berhasil ditumpahkan dengan 1 poin oleh seorang Lunox. Huba akhirnya memperhatikan pergerakan barbar dari seorang R7. Sampai sana loh dia ngedorong mundur pemain Rebellion Gameplay, hampir masuk ke dalam pagar rumahnya masing-masing. Nih ibarat dia ngedorong nih dari Pulau Gadung sampai ke Kemang Selatan nih Ji, didorongnya tuh Ji. Jauh banget, sendirian aja digangguin oleh R7. Player gold by Living Mandiri di mana Skylar mengungguli dari siapapun yang ada di Lane of Dawn untuk perolehan goldnya. Profesor, ini lambat laun. Gak bakal lama lagi kalau mereka dari Rebellion Gameplay hanya seperti ini mempertahankan seperti ini, hanya tinggal menunggu momen, tapi momen itu entah kapan datangnya. Mereka harus pintar untuk mencari momennya ya Prof ya, kalau ingin bisa ngebalikin keadaan. Ya, tunggu momen snowball sih, karena kalau Valnya diculik satu persatu terus-terusan kayak gini, nah itu dia, itu yang ditakutkan. Bakal ada penculikan lagi dan bahkan tim fight-nya akan berlanjut terus Ranger Mas. Oh my god, Albert almost berhasil kabur dan ternyata tidak terlalu cepat. Langsung Winter Tracer dikeluarkan, langsung ke arah belakang. Skylar memberikan semua damage terhadap para pemain tim Rebellion Gameplay. Dan bahkan kali ini 4-2. Birul gak boleh pulang, maunya digoyang dan bahkan Birul ditumpangi di arah turretnya. Langsung tidak bisa bergerak banyak dan Birul hanya bisa pasrah 40.
Yap, 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 yap. Itulah yang terjadi lagi dan lagi. Harus kehilangan begitu banyak player dari Rebellion Gambling. Teman dari Arakiosi mereka begitu menguasai pertandingan. Dan sekarang Skylar-nya punya purple buff. Siap untuk makin mengacak-acak lagi. Siap untuk makin menabrakkan dirinya ke kerumunan player Rebellion Gambling, Oji. Alright, bener banget Pak Pulung. Tapi lihat di sana damage yang diterima oleh seorang Val terlalu banyak. Bahkan Val udah menjadi bulan-bulanan warga dengan 5 kali ditumbangin. Udah mulai masuk ke arah belakang. Meta Match juga seperti seorang Pirul. Esmeralda gak bisa bertahan, tapi lihat damage terlalu besar diisu dengan Bloodthorn. Dan bahkan Esmeraldanya lumpuh. Langsung tak bergerak sama sekali. Di tengah sana, R7 coba dimasukin. Dimakan, dilahap, dijilat, dilapain. Dan bahkan Vengeance di pop up. Inferno dibuka. Val tertahan seorang diri. Tapi di belakang sana Skylar berhasil mengusir mundur seorang Huba yang gak bisa mengcover para pemain dari tim Rebellion Conflict. Tapi di arah top lane-nya. Lihat top lane-nya. Top lane-nya mencoba di rating, tapi ternyata itu gak cukup untuk Rebellion Conflict yang mereka almost kehilangan turret inhibitornya Pak Pulu. Yap, cuman posisi dari Roger kayaknya udah mulai ke spot, Tamusnya ngegejar kayaknya bakal ketahuan. Yap, ini dia. Ini akan menjadi momen yang sangat-sangat mengerikan untuk satu player yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Di mana Tonrosnya udah mulai masuk, ada Lycan Force, gak bakal kuat. Gak bakal bisa untuk menangkal fight-nya damage yang dikeluarkan oleh Lancelot dan juga Tamus. Ya, licin juga Lancelot yang mirip gue, tapi silakan Profesor. Mohon maaf, saya dengar tadi ya. Aduh, Jangan pedes kira banget kami kuping tidak gua dengar. dengernya. Iya, jangan kira kami tidak dengar. Tapi itemization-nya Blade of Despair membuat damage yang tadi kejutan banget mungkin bagi Pak Pulung. Karena Jisa juga udah terdeteksi terlebih dahulu oleh Molten Side yang dimainkan oleh R7. Dan tidak, oh wow, bahkan Clay. Bahkan Skylar. Gak, aku kira cuma R7 doang yang tadi mengamankan item untuk anti ejector. Dan ternyata kali ini semua pemain dari Arakiosi beli anti ejector. Biar ini fokusnya Finn bener-bener ngelontarin Rebellion Genfix. Karena defense item yang mereka miliki belum begitu banyak. Dan bahkan damage dari Huba dia hanya mengandalkan dari Genius One. Artinya dia tidak memiliki damage yang benar-benar konstan karena belum ada Holy Crystal di sini, belum ada bonus damage yang cukup tinggi juga. Dan Val, dia benar-benar harus memikirkan gimana caranya itemization dia benar-benar bisa maksimal. Dia punya Athena Shield, tapi dia akan sangat rapuh ketika di hadapan Albert karena dia hanya mengandalkan satu buah Dominance Ice. Dan itu nggak cukup karena target utama dari Dominance Ice adalah regen HP dari R7 dan R7 membalaskan hal tersebut dengan Dominance Ice juga. Jadi regen HP dari Val juga nggak bakal maksimal dan Vengeance-nya bakal kita lihat bagaimana Tamus head to head match up melawan Val sesaat lagi Ranger Mas. Alright, bener banget. Tapi kali ini lihat R7 dengan roda komedi diputar gas depan. Tapi Skylar mencoba untuk masuk ke arah belakang. Ubah menjadi pilihan. Siapa yang dilempar tapi Finn. Kali ini dengan flicker gak berhasil mendapatkan siapapun. Bahkan Finn harus tumbang di depan sana. Sang kapten harus hilang. Tapi Albert masih mau lebih. Dengan depan cerah dikeluarkan. Ada Skylar di depan sana. Skylar juga gak mau terlalu terburu-buru. Karena mereka menunggu satu buah super minion. Dan ternyata mereka tarik ulur lagi. Mereka gak mau terlalu terburu-buru. Karena tak ada sang kapten untuk kali ini. Profesor dan juga Pak Pulung. Yap. Dengan konsel yang dia tadi udah gunakan, dia masuk ke bagian dalam ada flicker juga yang udah dia gunakan. Tapi ternyata tidak ada target dan sekarang akan ada satu pick off yang dilakukan oleh pemain dari Arakiosi. Untungnya Eudora masih bisa pergi, Clay-nya langsung kabur, ngacir pergi ke arah yang berbeda, memisahkan diri dari rekannya. Jisa masih mencari, udah ada satu Phantom Execution, sakit banget. Brian of Order, Elise-nya mulai masuk, langsung di stun aja, mulai disedot semuanya mendonorkan darah terhadap Elise. Skylar-nya mengejar lagi ke arah mana, Kau-nya masih bisa selamat untuk Skylar. Tapi R7 masuk terlalu dalam dan hilang sudah beberapa pemain dimiliki oleh Arakiosi, Oji. Oke, tapi lihat Skylar langsung mundur ke arah belakang. Di sini 3 versus 4. Para pemain dari tim Arakiosi ada sang kapten. Kali ini bakal coba untuk masuk ke arah belakang. Skylar mencoba untuk nge-cutting tapi ternyata tidak. Skylar pun sadar dia harus tidak boleh terlalu nafsu, tidak boleh terlalu birahi. Karena kalau misalnya nafsu sedikit saja hilang sebelangga. Dan para pemain dari tim Rebellion Conflict akan coba untuk pertandingan 4 versus 5. Satu boss stand dikeluarkan, Tonros telah dikeluarkan. Tapi ternyata lihat ada Close Battle telah dikeluarkan, dikejar oleh seorang Jisa. Dengan posisi keluarga, seorang Clay. Dapatkan Clay ditumpangin begitu saja tak tersisa. One man situation di arah bottom lane. Albert versus Jisa kali ini lihat. Mencoba dikejar, mencoba dihajar. Dia terlalu besar, Tonros sakit. Pegang lihat langsung serigala berbulu domba. Kali ini harus berubah menjadi serigala berbulu kelinci. Coba dengan pancernya ting. Double kill ke arah belakang. Looking for triple kill, looking for Maniac. Dan di sini di Maniac
bergerak dari seorang Albert. Looking for Savage. Savage. This is Savage. Savage bersama di FPL season yang ke-8. Albert take it first. Wow, yang pastinya diawali dengan ting tang ting yang pastinya itu juga bukan permen, bukan biskuit, diakhirin dengan save